Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala fi ayatin ukhra alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita perkuat lagi takarrub kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semakin banyak lagi ibadah-ibadah dan akhlakul karimah yang dapat, agar semakin banyak lagi ibadah-ibadah, amal-amal soleh serta akhlakul karimah yang dapat kita raih untuk mencapai kebahagiaan dan bekal kita meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman bahwa dunia ini atau hidup ini tidak lain merupakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, merupakan ujian. Kita datang ke sini itu bukan untuk mencari, ya, katakanlah duniawiyah, bukan, tapi justru untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang terbaik,
amal-amal itu nanti akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Dalam hadis disebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tetap tempat kita bercocok tanam, bertani, berladang gitu ya, dan nanti kita akan memetik hasilnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemarin kita sudah 21 hari yang lalu ya, Ramadan kita sudah digembleng ya, oleh Allah pada bulan puasa yang disebut dengan Syahrus Sobri, bulan melatih kesabaran ya, Syahrus Sobri. Karena memang sabar itu diperlukan, dan Allah berjanji akan melipat gandakan, mengangkat setinggi-tingginya derajat orang yang sukses dalam hal kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hal kesabaran ini bisa kita mungkin mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat mencintai ya, menyayangi, dekat dengan pamannya namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Paman Hamzah itu sangat dekat dengan Nabi, sayang sekali dengan Nabi. Tapi ketika perang Uhud, beliau ya terbunuh ya oleh seorang, katakanlah hamba sahaya dari Habasyah ya, dari Ethiopia sana ya, yang konon bukan karena dia belain Quraisy sebetulnya, tapi karena mencari hadiah, mencari upah. Karena dijanjikan oleh majikan kalau dia berhasil membunuh Hamzah oleh majikan Quraisy, maka dia akan dimerdekakan. Wah, ini sangat ya. Sehingga dia dengan keahliannya memang melempar tombak gitu ya, keahlian dia mengendap-endap sampai akhirnya dia berhasil melemparkan tombaknya itu dan mengenai bagian bawah perut ini sahabat Hamzah bin Abdul, gugurlah sahabat Hamzah itu. Rasulullah SAW betapa kecewa, betapa sedih karena orang yang begitu hebatnya dan sangat dekat dengan Rasulullah SAW itu wafat, yang terbunuh oleh namanya Wahsy. Sampai kemudian ketika ada Fathu Makkah, jadi ketika tahun ke-10 ya, terjadi Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Nah, ini si Wahsy ini lari, kan tinggal di Makkah dia. Waktu Nabi datang ke Makkah dengan bala tentaranya yang lengkap, si Wahsy ini merasa dia ya pernah membunuh gitu ya paman Nabi. Lari ke Taif. Setelah Nabi menyelesaikan ya kemenangan di Makkah, ada yang mendekatin si Wahsy ini, sama-sama dari Habasyah, dari Ethiopia. Katanya Nabi kita bukan orang pemdendam, marilah saya diajak dia Wahsy supaya datang ke Mekah untuk minta maaf atas kesalahannya ya, dia membunuh pamanda Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi sebetulnya berat ya, tapi karena ya, dia minta maaf gitu ya, dan bertaubat serta masuk Islam, ya Nabi menerima maaf daripada Wahsy, yang kalau nggak salah dalam sejarah ada kata-kata Nabi yang, tapi maukah kamu berjanji akan berusaha tidak lagi memperlihatkan wajah di hadapan Nabi Muhammad SAW, ngumpetlah gitu, jangan sampai kelihatan mata oleh saya, gitu kira-kira. Ya begitu mendalam Nabi ini sedihnya, tapi tetap ya dari memberi maaf kepada Wahsy. Dan akhirnya luar biasa Wahsy ini ketika nanti sampai pemerintahan Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, beliaulah yang juga dengan tombak yang sama
membunuh seorang yang keluar dari Islam, ya, yang ngaku-ngaku nabi, namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini pimpinan orang yang membelot, ya. Dia ngaku nabi. Dia kemudian berperang dengan Abu Bakar, melawan Khalifah Abu Bakar. Wahsy ini juga yang kemudian dengan tombak itu dia membunuh, sehingga dia mengatakan, dengan tombak ini saya pernah membunuh orang yang hebat, yaitu Hamzah bin Abdul Thalib dalam Islam, dan juga membunuh orang yang paling jahat, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Ini cerita sedikit daripada Wahsy yang kemudian dia diterima, ya, maafnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini memang tidak mudah, ya. Dalam kehidupan ini juga begitu. Kita mungkin banyak, ya, ada beberapa yang orang yang tidak suka sama kita, bahkan menghina, merendahkan, bahkan menghancurkan reputasi kita, boleh jadi. Taruhlah kita misalkan pejabat atau presiden, mungkin, ya, kalau ada yang menuduh ijazah palsu umpama, ya. Coba kayak apa coba dulu 10 tahun jadikan presiden, malah setelah mantan dikuyo-kuyo, ya, sampai direndahkan, sampai dituduh ijazahnya palsu. Ini luar biasa. Tapi karena agama, ini agamanya memerintahkan, ya. Sabarlah, maafkan. Ini agama, maunya begitu. Maaf, disuruh memaafkan orang yang menghina itu. Bahkan kita yang tidak dihina juga tidak boleh membenci pada orang-orang yang menebar fitnah tadi. Karena apa? Karena ini mungkin sudah suratan, ya, perjalanan hidup dia begitu, suratan takdir begitu, takdirnya. Seperti Allah, seperti kan, ya, Allah lah yang ini yang merekayasa, gitu. Liyabluwakum, itu kata Allah. Allah yang merekayasa, liyabluwakum, untuk menguji. Semakin kita sabar, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak perlu membenci orang-orang yang pernah, maaf nih, menghina mungkin, ya, atau merendahkan. Dalam agama tidak. Sehingga ciri orang yang takwa dalam surat itu Ali Imran itu, wal afina anin nas, ya kan, wal afina anin nas. Ciri-ciri orang takwa sanggup memaafkan, kan gitu, sanggup memaafkan kesalahan orang yang menghina, yang merendahkan, berbuat jahat kepadanya. Ini memang ujian ini. Jadi Allah juga yang rekayasa, gitu. Untuk apa? Untuk mengangkat derajat kita. Sebab emas, ya, nggak bisa diketahui apa emas, apa itu tembaga kalau belum dibakar. Kalau belum dibakar nggak tahu ini apa emas apa tembaga, ya. Setelah dibakar baru misah itu mana emas mana gitu. Kita juga begitu. Nah, ini pelajaran saya kira, ya. Dari Nabi juga begitu, dari sahabat begitu, semua gitu, ya, bahwa hidup ini adalah ibtila, ya, liyabluwakum, ujian, ya, mana yang ahsanukum amala, mana yang terbaik amali ibadahnya, gitu. Kita semua, ya, alhamdulillah selamat, ya, mudah-mudahan selamat semua bisa, ya, lepas dari Ramadan, ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin, termasuk ahli sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini juga rupanya nanti bukan hanya ini. Itu sekarang diuji Iran juga begitu, diubah. Dituduh macam-macam. Dituduh punya senjata nuklir lah, macam-macam. Ya, dibom, itu ujian berat. Dan akhirnya memang pada akhirnya konon akan muncul Dajjal, ya, ada yang sudah bisa menghubungi loh, ya. Ada yang sudah bisa menghubungi tentara Dajjal, memang sudah siap akan bertempur dengan, dan hanya Indonesia katanya ini yang paling ditakuti oleh Dajjal, gitu. Karena di Indonesia banyak wali-walinya, banyak orang-orang yang masya Allah, ya, tiap malam wirid itu banyak, gitu kan.
banyak di Indonesia. Ini yang paling takut oleh Dajjal. Bukan Saudi, bukan. Saudi mau udah masuk Amerika. Ya. Bukan Qatar, bukan. Qatar mau udah semua dalam pantauan Amerika semua. Ya, Indonesia ini yang terakhir yang musuh berat daripada Dajjal. Ya, kemarin kita sudah mendengar ceritanya Dajjal akan dibunuh oleh ya Nabi Isa alaihissalam yang nanti akan turun. Nah, mudah-mudahan kita ya selamat. Katanya besok tahun 27 ini Dajjal akan menebar virus ya. Kita nanti pakai vaksin nanti mau keluar vaksin. Itu kata tentara gaib dari sana. Besok tahun 27 akan menebarkan virus ya. Yang itu sebetulnya kiriman dari Dajjal juga itu. Besok ya kita tunggu aja. Kalau nggak salah vaksinnya nanti PHV. Nah, tahun depan ya 2007 apa benar apa enggak kita tunggulah ya. Itu katanya dalam rangka Dajjal ya mengendalikan manusia ini kan biar dia mudah diatur ya, artinya lebih mencintai dunia daripada mencintai akhirat. Itu aja intinya. Mudah-mudahan kita disuruh oleh Nabi, pesan Nabi setiap mau salam disuruh baca ya, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatid dajjal gitu ya, wa a'udzubika min syarri fitnatid, ya Allah aku berlindung dari keburukan ya. Bisa dikendalikan oleh keburukan daripada fitnah dan dajjal. Mudah-mudahan kita semua selamat bisa dari fitnah dajjal, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'annal balaa'a wal ghalaa'a wal wabaa'a wal fahsya'a wal munkari wal baghi wasyuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.